Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Let me introduce myself. My name is Astri Ekaryandini dengan NIM 14014214883. You can call me Miss Astri. So, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat buat mengikuti pembelajaran? Okay, good job. So, before we starting the lesson today, we pray together first. Miss yang memimpin doa ya. Let's pray together. Enough. Okay, before that, anak-anak coba dicek kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua teman-temannya. Okay, good job. Sekarang coba dilihat seragamnya dari atas sampai bawah. Apakah sudah rapi? Apakah ada baju yang keluar? Sudah rapi? Oke, good job. Sekarang coba dilihat bawahnya. Kanan kirinya apakah ada sampah yang berserakan? Diambilin terlebih dahulu kalau ada sampahnya. Oke, sudah bersih semua? Oke, good job. So, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss punya ice breaking nih untuk kita mengawali pembelajaran agar lebih semangat. For example, jadi Miss contohnya terlebih dahulu ya. Open, close, and then we're clapping. Open, close, and then clapping again. Rolling, 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 rolling. And then we're smiling, hee hee, rolling, 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 rolling. And then we're laughing, haha. Oke, bisa semua anak-anak? Sekarang kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Open, close, and then we're clapping. Open, close, and then clapping again. Rolling, 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 rolling. And then we're smiling, hee hee, rolling, 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 rolling. And then we're laughing, haha. Oke, good. Oke, setelah kita melakukan ice breaking, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Stand up, please. Miss punya kata-kata motivasi atau motivation untuk hari ini. Nah, ada yang pernah mendengar kalimat tersebut? If we never try, we will never know. Ada yang sudah pernah mendengar? Oke, jadi kata-kata motivasi ini artinya yaitu jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Nah, Miss mengkaitkan dengan kata-kata motivasi ini dengan pembelajaran bahasa Inggris, yaitu jika kita tidak mau mencoba belajar bahasa Inggris, maka nanti kita tidak akan tahu ke depannya kita tanpa bahasa Inggris itu bagaimana. Oke, sekarang Miss mau bertanya, what did you do yesterday? Apa yang kalian lakukan kemarin? Ada yang menonton TV, ada yang belajar, ada yang pergi ke rumah nenek. Oke. So, this is learning objective for today atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi jika dirangkum, intinya peserta didik akan memahami serta mengkomunikasikan atau menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau menggunakan kalimat simple past tense. Tadi Miss kan sudah bertanya, apa kegiatan yang kalian lakukan kemarin? Dan tadi ada yang menjawab, saya sedang menonton TV tadi malam. Oke, jadi bahasa Inggrisnya, misalnya Miss nanya, what did you do yesterday? Kalian menjawab, I watched TV last night. Aku menonton TV tadi malam. Nah, kalimat tersebut merupakan sebuah contoh kalimat simple past tense.
So, next, Miss punya tayangan video pembelajaran kartun animasi mengenai cerita kehidupan Sally dalam 1 hari ke depan menggunakan kalimat simple past tense. So, happy watching! Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Delicious. How are you? I'm good. How was your summer vacation? It was great. I went to Jeju-do with my family. Really? What did you do there? We looked around Jeju-do. Sounds great. We rode horses and walked along Jeju-ole. Jeju-ole? What's that? It's a walking path. You can see beautiful beaches and fields from there. Wow, I want to go there too. How about your vacation? What did you do? I took taekwondo lessons. Great. What color belt do you have? White. I want to get my blue belt soon. Good luck. Nah, word forms that use simple past tense in the video. Kata-kata yang muncul di dalam video. Yaitu ada apa saja bisa dibaca. Yang pertama ada when, kemudian ada flew, kemudian ada read, watch, made, broke, look, wrote, walk, and took. Oke, dari semua kata-kata ini termasuk kalimat verb 2 yang digunakan dalam simple past tense. Nah, apa sih kalimat yang mengungkapkan kata kerja waktu yang digunakan dalam video tersebut? Contohnya yaitu ada yesterday. Seperti yang ditanyakan Sally tadi, what did you do yesterday? Oke, next part. This is materi about recount text. What is a recount text? Apa itu recount text? So, recount text is a text which retells events or experience in the past. Atau recount text itu merupakan jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian di masa lampau atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, next. Kita akan belajar tentang how to write a recount text. Bagaimana sih kita akan menuliskan kalimat recount text? Jadi ada 2 caranya. Yang pertama adalah use simple past tense dan yang kedua use personal participant. Nah, yang pertama use simple past tense itu merupakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau kemudian kita ceritakan kembali dalam bentuk tulisan dengan menggunakan keterangan waktu. Contohnya menambahkan yesterday, last week, or last year. Artinya yesterday itu kemarin, last week itu minggu lalu, dan last year itu tahun lalu. Jadi kita bisa menceritakan kejadian kita di masa lampau ditambahkan menggunakan kata kerja waktu. Kemudian cara yang kedua yaitu use personal participant. Itu digunakan penulis untuk menceritakan pengalaman pribadinya dari penulis itu sendiri. Nah, the formula for the simple past tense,
rumus dari simple past tense yaitu subject plus verb to plus object. Nah, verb itu kan ada 3. Yang pertama ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, untuk simple past tense sendiri, yang digunakan adalah verb 2. Jadi ada subject ditambah verb 2 ditambah objek dengan keterangan waktu yang tadi. Yesterday, last week, or last night. Nah, contohnya, example. Miss bertanya kepada Cici, what did Cici do yesterday? Apa yang Cici lakukan kemarin? Cici menjawab, I visited her grandmother yesterday. Cici pergi ke rumah neneknya kemarin. Oke, setelah Miss menjelaskan tentang simple past tense atau recontext, selanjutnya Miss mau anak-anak kalian mengerjakan sebuah student worksheet atau LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Boleh membentuk kelompok sebanyak 3-4 orang ya anak-anak. Nah, Miss nanti akan bagikan sebuah lembar LKPD ini. Kemudian bisa diisikan di sini ada nama dan kemudian kelompoknya nomor berapa, kelompok berapa. Nah, kemudian di sini di halaman ini anak-anak bisa melihat ada sebuah bacaan, ada sebuah cerita di mana satu keluarga itu melaksanakan liburan sekolah. Nah, mereka pergi liburan sekolah kemana? Kemudian setelah dibaca ini, anak-anak dapat menjawab pertanyaan pada 2 kolom kotak ini ya anak-anak. Nah, kotak ini diisikan pada kotak sebelah sini ada tulisan past tense verbs, kata kerja lampau. Jadi anak-anak dapat menuliskan kata kerja lampau yang ada di cerita yang telah kalian baca tadi. Kemudian pada kotak sebelahnya ada adverbs, merupakan keterangan waktu atau tempat. Nah, contohnya ada after 2 years, setelah 2 tahun lalu. Nah, itu anak-anak bisa mengisikan di kolom sebelah sini. Kemudian untuk kolom sebelah sini tadi untuk kalimat simple past tense atau kalimat menggunakan verb 2. Oke, untuk pengerjaan LKPD, Miss beri waktu 10 minutes, cukup. 10 menit untuk mengerjakan cukup. Oke, good job. Silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan di Miss Astrid. Oke, nextnya Miss punya permainan nih sebelum menutup pembelajaran. Games ini menggunakan aplikasi Wordwall. Anak-anak bisa men-scan atau mengklik link yang telah Miss bagikan tersebut. Kemudian akan muncul sebuah aplikasi dan kalian bisa klik start. Di situ ada kolom gambar, di situ ada beberapa gambar yang harus disesuaikan dengan pernyataan di bawahnya. Di bawahnya ada sebuah kolom banyak pernyataan tersebut. Nah, sebelah pernyataan tersebut ada kotak kosong. Nah, anak-anak bisa menyeret gambar tersebut ke dalam kotak kosong sesuai dengan pernyataan dan gambar yang cocok atau dengan benar. Oke, jika sudah terisi semua, anak-anak bisa mengklik submit answer untuk melihat hasil dari jawaban anak-anak yang telah kalian isikan semua. Oke, berikutnya Miss memiliki individual task. Individual task itu merupakan sebuah soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan secara individu, tidak boleh mencontek dengan temannya ya. Anak-anak bisa mengerjakan, Miss beri waktu 1 malam. Jadi anak-anak besok ketika ketemu Miss bisa mengumpulkan individual task yang telah Miss berikan. Oke, after that, setelah kita bermain-main menggunakan aplikasi Wordwall, kita telah berkelompok menggunakan LKPD atau Student Worksheet. Nah, sekarang sebelum Miss tutup pembelajaran hari ini, let's summarize. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. What is a material for today? Kita belajar materi tentang apa hari ini? Oke, ada recontext, kemudian ada simple past tense. Nah, apa sih rumus simple past tense tersebut? What is the formula about the simple past tense? Oke, rumusnya subject plus verb to plus object. Oke, good job. Nah, jadi contohnya pada kalimat verb to tadi yang sudah dijelaskan ada when, ada watched, ada listened, ada flew. Nah,
itu merupakan sebuah kalimat yang menggunakan kata yang menggunakan simple past tense. Dan juga anak-anak bisa menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lampau menggunakan rumus simple past tense dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anak yang mau menceritakan kembali kejadian yang di masa lampau bisa menuliskan, kemudian mengumpulkan ke Miss Astri dan kemudian akan Miss baca secara pribadi untuk mengoreksi apakah anak-anak sudah benar menggunakan kalimat simple past tense-nya atau belum. So, before going home, we will sing a song, lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Stand up, please. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bali-bali. Masak sebiji di hurung bali-bali. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcuritan. Bengkok dimakan api, apinya cangcuritan. Okay, thank you. Sit down, please. So, before going to home, we pray together first. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Oke, Miss yang mimpin ya. Let's pray together. Enough. Thank you anak-anak. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selamat sampai tujuan di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa makan siang. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan dan besok dikumpulkan. Nah, jadi materi selanjutnya kita akan masih membahas simple past tense tetapi menggunakan cerita yang lebih kompleks. Oke? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.